Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang saham-saham small cap dan juga saham-saham mid caps yang bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, di video kali ini ya kita bakalan ngebahas saham-saham yang punya potensi profit yang besar untuk beberapa tahun ke depan. Ya, jadi kita bakalan ngebahas saham-saham yang punya potensi profit yang besar untuk beberapa tahun ke depan, yang mana saham-saham ini bisa jadi saham-saham pilihan kalian untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi mencari saham-saham yang potensi profitnya besar dan cukup oke untuk investasi untuk seenggaknya 2 atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan, teman-teman tonton video ini sampai habis supaya kalian dapat saham-saham pilihan untuk kalian. Oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, teman-teman bisa subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan kalian masuk ke link.id/Todopedia, atau teman-teman juga bisa masuk ke channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa dapetin semua produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Cara joinnya teman-teman bisa langsung klik tombol yang ada di bagian bawah, ya, tombol yang ada di bawah video ya teman-teman ya, tombol gabung. Nah, dari situ teman-teman bisa join dan nanti semua benefitnya itu teman-teman bisa dapetin di channel page Todopedia di playlist konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel premium khusus member. Oke teman-teman, so kalau gitu kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, so kita bakalan bahas ya saham-saham yang punya potensi profit yang besar untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kita bakalan pakai screenernya Stockbit untuk kita ngefilter saham-saham mana aja sih yang punya potensi profit yang besar untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kalau kita bicara tentang potensi profit yang besar, potensi profit yang gue maksud di sini adalah profit dari segi capital gain dan juga dividen. Jadi bukan cuma capital gain doang, bukan cuma dividen doang, tapi profit secara overall. Ya, capital gain plus dividen gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang memilih saham-saham yang potensi profitnya besar ya, maka menurut gua kriteria yang utama nih yang harus ada di saham-saham yang jadi pilihan kita ya, itu adalah saham-saham ini adalah saham-saham perusahaan yang punya cash yang besar ya, dia punya uang cash yang besar perusahaannya, dan juga dia bisa generate cash flow yang positif dan juga rutin dari beberapa tahun terakhir. Dan kalau bisa, cash flow yang di-generate itu juga cash flow-nya besar. Gitu ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang cash-nya besar dan juga dia bisa generate cash flow. Ya, ini penting teman-teman ya. Dua kriteria ini penting banget ya. Karena kayak gini teman-teman. Dengan dia punya uang kas yang besar dan dia juga generate arus kas, dia generate cash flow, artinya perusahaan ini dia punya uang kas yang banyak, yang mana uang kasnya ini nantinya bisa dipakai untuk investasi, untuk ekspansi bisnis, ya, bisa juga dipakai untuk bagi dividen ke investornya, bisa juga dipakai untuk ngelakuin aksi korporasi yang lain, contohnya kayak buyback, akuisisi, ataupun ngelunasin utang, gitu ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang uang kasnya besar, ditambah dengan cash flow-nya positif, artinya uang kasnya bukan cuma besar, tapi juga terisi terus, gitu ya. Jadi dia kasnya besar dan dia juga generate arus kas masuk ke dalam kantong perusahaan, gitu ya. Nah, kita bakalan pakai screenernya Stockbit ya. Di sini kita langsung aja klik create new ya. Untuk screen name-nya kita pakai apapun bebas teman-teman ya. Kalau gua di sini pakai namanya itu adalah saham untuk profit besar. Ya. Profit besar jangka panjang ya, karena kita bukan mau cari saham yang profit besar jangka pendek, bukan ya teman-teman ya. Jadi kita mau saham yang profitnya itu bisa besar dalam jangka panjang, gitu ya. Nah, next untuk deskripsi teman-teman bisa kosongin kalau misalnya kalian nggak mau isi ya. Next untuk stock universe kita pakai IHSG. Oke. Nah teman-teman kalau mau yang syariah itu bisa pakai JII atau ISSI untuk mastiin kalau saham-saham yang jadi pilihan kalian itu adalah saham-saham yang memang masuk ke dalam saham kategori syariah, gitu ya. Next untuk screening rules, nah ini kita langsung masukin kriterianya. Ya, kita masukin dulu kriteria utama ya. Kriteria utamanya yang pertama itu adalah kasnya besar ya. Jadi kita ketik di sini cash and cash equivalence. Ya, ini adalah uang kas dan setara kas. Gitu ya.
Nah, untuk cash and cash equivalent itu kita mau minimal itu 500 miliar, teman-teman. Ya, sekali lagi gue bilang bahwa kita mau saham perusahaan yang punya uang kas yang besar, supaya dia ke depannya dia bisa leluasa untuk bisa ngembangin bisnis, bisa juga bagi dividen, bisa juga ngelakuin buyback atau ngelakuin aksi korporasi yang lain. Gitu ya, kita mau kasnya itu gede dan kita mau kriterianya itu adalah minimal 500 miliar. Nah, untuk komanya ini kita bisa hapus teman-teman ya. Ini cuma penanda doang kalau ini memang 500M gitu ya. Komanya cuma penanda doang. Jangan dipakai komanya teman-teman, nanti kebacanya aneh sama si Stockbit-nya gitu ya. Oke, ini kriteria yang pertama. Next kita masuk ke kriteria kedua ya. Kita klik add rule basic ratio. Di sini kita ketik free cash flow. Ya, jadi ini adalah arus kas bebas yang dihasilkan sama perusahaan, yang mana free cash flow ini nantinya bisa dipakai untuk bisa ngembangin bisnis, dipakai juga untuk bagi dividen, dipakai juga untuk buyback, dipakai juga untuk akuisisi, gitu ya, atau bisa ngelakuin aksi korporasi yang lain. Ya, jadi kita mau cash flow-nya itu positif, dan kita mau free cash flow-nya itu nominalnya minimal 100M. Oke. 100M teman-teman ya. Nah, ini komanya kita remove. Oke. Nah, jadi kriteria utamanya kita udah masukin teman-teman. Kasnya minimal 500 miliar, free cash flow-nya minimal 100 miliar. Oke. Nah, berikutnya kita juga mau si perusahaan ini dia punya kemampuan bayar utang jangka pendek yang bagus, dan itu kita lihat dari rasio namanya quick ratio. Ya, quick ratio ini menilai seberapa mampu sih perusahaan ini menggunakan aset lancarnya, terutama aset lancar dalam bentuk kas dan juga investasi jangka pendek. Ya, seberapa mampu dia menggunakan kas sama investasi jangka pendeknya itu untuk melunasi semua hutang jangka pendek. Gitu ya. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Quick ratio ini penting banget untuk bisa di atas 1,5. Nah, jadi langsung aja klik add rule basic ratio, ketik di sini quick ratio. Ya, quick ratio quarter. Nah, di sini teman-teman pilih lebih besar sama dengan 1,5. Ya, jadi kita mau quick ratio-nya itu minimal 1,5 kali. Gitu ya. Next, kita mau saham perusahaan yang dia punya kemampuan cetak profit yang besar dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Dan itu kita nilai dari rasio return on equity. Nah, kita mau saham perusahaan dengan return on equity yang besar. Ya, besar itu minimal 12%, yang artinya perusahaan ini dia bisa mencetak laba yang besar dari modal yang dia punya. Nah, ini penting juga teman-teman ya, karena kan kita mau mencari saham perusahaan yang bisa kasih potensi profit jangka panjang. Nah, kalau kita bicara tentang potensi profit jangka panjang, artinya perusahaan itu sendiri juga harus bisa mencetak profit yang besar dari modal yang dia punya. Gitu ya. Nah, kita langsung aja klik add rule, basic ratio, kita ketik return on equity. Ya, minimal 12. Oke? Nah, jadi kita mau return on equity minimal 12%. Gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah ketik persen di sini, nggak usah teman-teman ya. Jadi 12 ini dia udah kebaca otomatis itu adalah persen. Ya, tadi quick ratio juga sama, 1,5 ini udah kebaca 1,5 kali. Gitu ya. Next, kita mau saham perusahaan yang valuasinya murah, teman-teman. Ya, jadi kita mau saham perusahaan yang valuasinya murah. Nah, valuasi yang murah itu sebenarnya bisa juga membantu untuk memperbesar profit yang bisa kita dapat dari saham. Dengan catatan, saham perusahaan ini kinerjanya masih bagus. Gitu ya. Jadi kita klik add rule, basic ratio. Nah, kita mau saham perusahaan dengan price to earnings ya. Valuasi price to earnings itu di bawah 10. Ya, itu adalah kategori saham dengan saham dengan valuasi yang murah. Ya, jadi kita ketik aja di sini PE ratio. PE ratio ya di bawah 10. Gitu ya. Jadi kita mau saham perusahaan dengan valuasi yang murah. Valuasi murah ini digambarkan dengan PE ratio di bawah 10. Ya. Nah, terakhir kita juga tentunya mau saham perusahaan yang dari beberapa tahun terakhir itu dia bisa menumbuhkan laba bersihnya. Nah, ini juga tentunya penting untuk memperbesar potensi profit yang bisa kita dapat ke depannya. Gitu ya. Nah, kita klik add rule, basic ratio, terus kita ketik di sini net income. Ya, terus di sini ada suggestion net income growth 3 year. Ya, jadi kita mau dalam 3 tahun terakhir laba bersihnya itu bertumbuh. Yang artinya ini gambaran kalau perusahaannya itu punya kemampuan untuk numbuhin labanya. Dan kalau labanya itu bisa bertumbuh, itu bagus karena kalau laba bertumbuh artinya potensi dividen yang kita dapat ke depannya juga bisa meningkat dan itu bisa memperbesar potensi profit kita dari saham.
gitu ya. Nah, net income-nya ya untuk pertumbuhan dari 3 tahun terakhir itu kita mau minimal itu 5%, 5% per tahun teman-teman ya. Teman-teman langsung aja klik di sini lebih besar sama dengan, terus ketik 5. Nah, itu dia langsung kebaca 5% per tahun. Bukan 5% dalam 3 tahun, tapi 5% setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. Gitu ya. Jadi cara bacanya kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, ini adalah kriteria saham-saham yang bisa kasih potensi profit yang besar untuk beberapa tahun ke depan. Ya, seenggaknya untuk 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Atau mungkin bisa lebih juga. Ya, nah ini kriterianya, langsung aja kita klik screen. Ya, nah di sini kita total dapat 10 saham teman-teman ya, 10 saham. Ya, ada MSTI, Master System Infotama, Cita, IPCC. Ya, IPCC ini sahamnya udah naik cukup tinggi, tapi ternyata masih masuk. Ya, masih masuk ke dalam screener kita. Ya, IPCC masih masuk ke dalam screener kita. SMSM, ya, ada STAA, ada TAPG. Ya, STAA sama TAPG ini emiten sawit teman-teman ya. Terus ada ACES, emiten retail, Temposcan, emiten farmasi, LSIP, emiten sawit lagi. Terakhir ada AADI, emiten batubara. Ya, jadi total ada 10 saham yang mana ini masuk ke dalam kriteria kita. Ya, di mana 10 saham ini ya, based on kriteria kita, 10 saham ini bisa kasih potensi profit yang besar ya untuk beberapa tahun ke depan, dan profitnya itu bisa dalam bentuk dividen, bisa juga dalam bentuk capital gain. Oke teman-teman, nah 10 saham ini tentunya bisa jadi pilihan kalian untuk investasi saham ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangin untuk masukin beberapa atau salah satu atau mungkin semua dari saham-saham ini kalian masukin ke dalam portofolio kalian, kalian bisa pertimbangin. Tapi jangan lupa tetap do your own research ya. Jadi hanya karena dia lolos seleksi bukan berarti langsung dimasukin ke dalam porto kalian. Ya, tetap dianalisa lagi lebih mendalam, tetap dicek lagi model bisnisnya, dibuka lagi website perusahaannya, dan teman-teman juga coba pelajarin lagi prospek bisnis dari industri atau sektor di mana emiten ini berada. Ya, contohnya kayak tadi STAA, TAPG, LSIP, ya itu kan emiten CPO. Nah, prospeknya CPO gimana nih ke depannya? Ya, teman-teman coba pelajari lagi. Terus AADI, emiten batubara, gimana nih prospek batubara, industri batubara ke depannya bagaimana nih? Ya, dan yang lain juga kayak gitu. Oke, teman-teman, so 10 saham ini bisa jadi opsi kalian untuk investasi, bisa jadi saham-saham pilihan yang bisa teman-teman pertimbangin untuk masuk ke dalam portofolio investasi kalian. Ya, tapi disclaimer, ya, ini bukan ajakan untuk jual beli. Jadi teman-teman silahkan analisa mandiri, ya, lebih mendalam lagi kalian analisa sendiri, ya, dan tetap do your own research. Oke, ini bukan ajakan untuk jual beli. Jadi keputusan investasi beli ataupun enggak itu 100% di tangan kalian masing-masing. Oke teman-teman, so itu dia ya 10 saham yang bisa kasih potensi profit yang besar untuk kedepannya, untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini tentunya bukan untuk jangka pendek teman-teman ya. Ini untuk jangka panjang. Ya, untuk ya minimal 3 tahun ke depan lah. Ya, untuk investasi minimal 3 tahun ke depan. Ya, jadi ini untuk jangka panjang. Ya, menurut gua memang saham-saham ini punya potensi profit yang besar, baik dari segi potensi capital gain-nya maupun dividennya. Ya, dan silakan teman-teman pilih dari saham ini mana yang kalian mau masukin ke dalam portofolio kalian masing-masing. Oke teman-teman, ya buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, ya kalian juga bisa komen tentang pendapat kalian, dan teman-teman juga bisa kasih support untuk Todopedia dengan scan QR yang ada di kiri bawah, ya supaya kedepannya Todopedia bisa makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke teman-teman, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.